Oke, balik lagi di podcast kita kali ini di TJF. Thank God it's Friday. Nah, jadi buat teman-teman yang baru nonton nih, kita setelah 3 bulan sebelumnya kita ucapin selamat tahun baru dulu dah buat Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, selama 3 bulan kita nggak share podcast lagi karena ada beberapa hal. Tapi buat teman-teman semua kita nggak lupa nih buat ingetin buat follow semua akun sosmed kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga di Spotify dengan nama TJF Online Ministry. Oke, buat itu teman-teman, selama 3 bulan nih kita bingung nih ya, bingung nggak pernah apa lagi ngepost sudah 3 bulan. Iya. Jadi teman-teman tuh ada sedikit problem lah. Jadi gimana nih teman kita satu ini, boleh lah kita share dulu. Atau tapi sebelum lu share, nih ada yang baru nih kita nih, ada yang baru. Seperti Ada wajah-wajah dim. Jadi buat teman-teman nih, kali ini ada wajah satu orang yang baru yang ada di sebelah aroma baru. diri kita. Boleh silakan perkenalannya. Intro. Halo, nama aku Cecilia. Udah, nama. Statusnya pelajar. Statusnya pelajar. Pelajar. Enggak status itu. Saya menjurus ke. Aku single. Woi, single guys. Siap. Jadi buat teman-teman yang merasa cocok, sikat langsung. Iya, sikat. Umur nggak dikasih tahu? Umur. Yang ingin ditemanin belajar, silakan hubungi. 18 tahun. Oh, 18. Mungkin buat teman-teman yang penasaran nih, buka dikit nggak apa-apa lah maskernya biar kelihatan. Buka dikit jos gitu. Gini. Yes. Oke, boleh Beautiful dipakai. love. Oke. Oke, jadi kita alasan kenapa 3 bulan kita sampai nggak tag podcast lagi, nggak share ya, ini karena ada beberapa masalah. Jadi mungkin bolehlah diceritakan nih pengalamannya nih gimana nih. Oke. Karena ini menyangkut juga nih sama pembahasan kita mungkin kan. Oke, jadi gini sih. Ya tahun ini kan kita ada perpindahan ya di gereja kita. Jadi ada pergantian pegawai jemaat, yang khususnya pemimpin di gereja kita. Nah terus setelah itu juga gue kena COVID. Nah jadi selama itu gue harus istirahat, terus juga nggak bisa ketemu sama orang. Ya oleh karena itu daripada resiko kan kita ngadain terus, akhirnya kita putusin untuk berhenti dulu podcast kita. Dan akhirnya setelah gue sembuh dan kita semua udah semakin sehat hari ini, kita pengen cerita lagi sama teman-teman. Kita pengen ngobrol apalagi sih podcast kita hari ini. Selama 3 bulan nih pasti banyak yang Iya. dibahas. Jadi gimana nih kira-kira pembahasan kita apa nih? Ntar dulu sebelum kita lanjut nih, selama 3 bulan ini kan kita nggak podcast gitu kan. Apa sih yang kita lakuin sih sebenarnya sepanjang 3 bulan ini gitu, di waktu luang kita gitu. Lu. Ya ngapain ya, pasti kayak biasa lah. Kerja pasti masih kerja. Ya. Kalau podcast kan kita kan ya seminggu sekali kan ya kita tuh. Tapi selama nggak podcast ya semua masih berjalan biasa aja, dan syukur puji Tuhan masih sehat-sehat lah. Amin. Itu sih kalau gua. Amin. Mana Nah, nih sekolah. Yang sekolah ya biasa aja kayak gitu, daring. Nggak bosan. Bosen banget. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah, ada yang baru sidang kan? Ada yang baru sidang. Iya. Ya kongres semoga lanjut terus Iya. nih. Buat teman-teman doain nih biar dia cepat lulus, cepat kerja, cepat sebar undangan. Salah satu anggota kita juga ada yang baru sidang, udah lulus. Siapa? Adik gue. Oh iya. Oh, iya. Jo. Iya. Dia nggak ada di sini, nggak ada di Balik bidang. Balik layar. Balik layar di bidang. Balik layar gini di kameramen belakang. dan apalah. Iya. IT. Kalau kalian balik layar kalian tuh kelihatan. Kalau pasti. kalian balik, lagi siap tuh lagi hai gitu. Udah lulus loh. Ya. Kalau lu bang, gimana bang? Ya tadi karena gue cerita tentang COVID kan, salah satu cara untuk supaya cepat sembuh tuh pertama pasti harus istirahat ya. Tapi kan nggak lama kan lu itunya, sebentar aja kan. Ya 2 mingguan lah. 2 Jadi minggu tuh guys. harus banyak istirahat. Kemudian makanan tuh harus makan banyak. Jangan pilih-pilih makanan, minum vitamin, dan paling penting minum air putih. Nah, betul. karena air Air putih betul itu ini. sumber apa ya? Bikin kita jadi sehat. Ya. Terus juga virus-virusnya kan jadi kebuang nanti kalau kita sering minum air putih. Tapi nih ya, gue tuh kayak lagi lihat di TikTok tuh trending orang-orang yang sakit gitu gara-gara rata-rata usus buntu sih, mereka karena usus buntu. Tapi ada yang gue lihat tuh karena suka minum manis-manis dan mereka alasannya nggak suka minum air putih. Nah di sini ada nggak sih macam-macam seperti itu yang kayak nggak bisa minum, nggak bisa minum air putih? Pernah gitu. nggak ngalamin hal seperti yang dicerita dari teman kami ini? Itu. Kalau yang manis-manis sih gue tetap suka ya. Apalagi
Apa tuh? Pokoknya yang manis-manis gue suka lah, tapi Aduh. nggak suka-suka banget lah, karena kalau terlalu manis enak juga. Tapi gue secara keseluruhan gue suka ya yang manis, tapi lebih tepatnya kalau namanya air putih, gila gue nggak bisa namanya kurang air putih sih, itu kalau gue. Sama gue juga nggak bakal bisa nih kalau lari daripada air putih, karena ya kesibukan gue selama 3 bulan ya selain gue kelas ya daring, gue bisa ngisi waktu luang ya main badminton, olahraga, dan itu butuh banget yang namanya air ya. Iya. Kalau nggak ada itu nggak mungkin bisa lanjut, bisa nyemes kenceng. Setuju. Member baru gimana? Duda dia tadi ya. Oh, ini. Suka kalau minuman Suka yang siapa? Minuman Suka. minuman yang itu yang berwarna-warna itulah Suka. 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 Oke. Jadi tubuh kita itu kan 60-70% terdiri dari air. Makanya air itu penting bagi tubuh kita, dan bahkan menurut penelitian itu kita tuh bisa hidup lebih lama tanpa makanan dibanding kita tanpa minuman. Nah, hari ini kita tuh mau bahas soal air putih dan jenis minuman-minuman yang lain. Buat lebih tahu soal air putih, kita juga bakal main game yang isinya pertanyaan seputar air putih. Nah, yang salah bakal disuruh minum air yang ada di sini. Iya. Ini air putih juga nggak sih? Air putih dong. Air putih. Tapi warnanya pink ini. Iya. Air mineral ini, air mineral. Oke, so Garing- jangan garing banget kalau. jangan lupa untuk saksikan terus karena nanti kita akan ada games ya. Dan ya jangan Jangan apa? Intinya jangan lupa minum. Jangan lupa minum. Oke, main gamesnya ntar aja dulu ya. Kita lanjutin Oke, obrolan oke. kita dulu Oke, aja. dulu. Kalian di sini ada nggak yang suka sama minuman selain air putih kayak kopi, teh gitu? Gue sih Ayo ngaku aja lah. gue suka, tapi gue kayak lain daripada minum air putih tuh gue suka minum yang ion gitu kan, olahraga kan. Kalau minum yang ion tuh kayak menurut gue apa ya, Ion aja gitu. ya menyegarkan ion aja. Bisa istilah apa ya, membangunkan tubuh gitu, jadi kayak semangat lagi gitu beraktivitas gitu. Kalau kopi teh gimana? Kalau topi teh sih Ngaku aja. nggak pernah mau melakukan tapi tergoda. Oke, gua rubah deh pertanyaannya. Daripada suka, pernah nggak sih minum kopi atau teh? Pernah. Kenapa? Yang pertama kayak nggak sengaja. Ah. Paling sering kayak nggak sengaja. Kedua disengaja. Yang kedua bisa tergoda. Tergoda. Itu dulu zaman masih SMP SMA apalagi tuh. Ah. Waduh itu sering banget. Jadi gampang banget tergoda lah gua kalau minuman kopi teh gitu. Lu Vin, kenapa alasan waktu itu? Waduh, panjang nih kalau gua nih. Kalau minum kopi itu kan, kalau kopi itu kan bikin melek. Banyak yang bilang kayak gitu, dan itu beneran bikin melek gitu. Apalagi gua kalau touring tuh biasanya kan berangkat tengah malam atau enggak di jalan tuh lama, berlama-lama di jalan, apalagi kalau udah riding malam. Pasti butuh yang namanya kita tuh harus ekstra melek kan. Ya akhirnya ya semua juga karena ya tergoda lah kita ya. Jadi teman kan banyak yang enggak itu udah kopi aja lah gitu. Udah gitu kopinya enggak main-main, bukan kopi white coffee apa gimana enggak ada cerita, kopi hitam gitu kan. Jadi langsung kopi hitam. Tapi emang benar gue melek di situ. Di sisi lain ya apa ya? Gue lebih memikirkan ya gue mau di jalan gue selamat gitu. Gue nggak ngantuk di jalan, makanya akhirnya gue minum kopi gitu. Kalau teh itu sih, wah di tempat kerja gue mah banyak. Ini teh saha. Itu beda itu nggak menjurus ke minuman. Nggak menjurus ke minuman. Kalau teh yang kayak gitu gue suka. Kalau teh yang kayak gitu, teh ini gue suka ya kayak gitu. Iya. Enggak lah, kalau minum teh, kalau di tempat gue kerja, apalagi di Pulau Jawa ini ya, rata-rata juga setiap warung makan apa yang kecil-kecil, bahkan yang besar, yang gede pun juga. Warteg salah satunya. Iya, warteg udah pasti. Orang gue pertama kali gue dari Balikpapan, gue datang ke sini, terus jalan sama keluarga kan, ditanyain mau minum apa. Kalau di Balikpapan es tawar, air putih pakai es batu, ya gue samain dong di sini kan. Gue bilang mau minum apa? Oh ini aja bu, es tawar. Ya udah dong, es tawar kan. Yang datang apa? Teh tawar pakai es. Akhirnya kan, ya, gimana? Namanya udah haus, akhirnya gue minum gila. Iya, gue juga sering tuh kalau warteg ya misalnya. Kalau udah makan warteg, jadi yang disiapin tuh airnya ya memang teh Iya, tawar. kagak ada air putih. Gak ada air putih ada tapi ambil sendiri gitu. Jadi ya kayak memang harus teh kali ya. Nggak tahu apa nggak tahu memang ya mungkin ya karena Itu. dari
perwartekan di Indonesia Oh kali ya. gitu. Gimana nih anak baru? Pernah nggak minum teh? Kopi? Pernah. Kenapa tuh? Kenapa? Ya itulah tergoda. Ya jadi gue kan gak sering sih, maksudnya pernah lah nongkrong gitu lah, anak muda biasa lah. Asik anak muda Sama banget. temen-temen, Untung kita udah tua ya. Udah banget dah. sama teman-teman gue. Jadi ya kalau ngumpul gitu, kalau mau pesen minuman ya kalau nggak lemon tea, coffee, kayak gitu. Jadi kayak nanti nggak gaul gitu ya ya. ya itu sih, itu alasannya juga kan. Semangkati Jadi kan. kayak lagi nongkrong terus ditanya, kok lu nggak minum ini sih, kan biar samaan gitu kan. Nah itu Gue pernah baca sih, katanya ada artikel yang bilang teh kopi itu ada efek baiknya untuk kesehatan. Contohnya bikin kita jadi tadi bangun terus, jadi bisa kerja terus, ya kan? Habis itu mengurangi risiko diabetes, kemudian yang asam lambung minum teh jadi berkurang. Jadi manis lambung. Gue sih ya sebenarnya percaya tapi gak percaya juga gitu, karena gue baca-baca dari kesehatan Ellen G. White kan lebih bagus nggak minum. Jadi menurut gue sih terserah lah, tapi pilihan gue sih enggak. Tapi lu pernah kan? Gue pernah sih, jujurnya gue pernah minum kopi itu, gue inget banget waktu gue SD. Nah jadi waktu itu rumah gue lagi direno kan, terus tukang bangunan tuh biasa kan minumnya pasti kopi dong. iya benar-benar. Nah, Oke. ini Hitam pekat lagi. iya, nah, tuh. Terus gue lihat di depan garasi gue tuh ada gelas-gelas isi kopi gitu kan. Apaan nih gitu kan. Terus gue anak kecil kan penasaran ya, ini apaan nih hitam-hitam gitu kan. Terus kayaknya mereka habis minum seneng banget gitu. Soalnya Iya. Sering gue ya. nggak nonton. Nonton ya. Jadi ya udah gue minum aja di situ, tapi abis itu gue gak suka. Aneh banget rasanya, nggak jelas lah. Oh itu kayaknya nggak pakai gula itu. Makanya pahit kan. Kok lu tahu? Pahit. Kopi hitam pahit. Iya. Jadi buat yang sering minum kayak gitu misalnya, atau kalian nggak pernah lah, pernah minum kan? Pernah tapi nggak sering lah. Iya, mungkin beberapa kali lah ya. Sama aja dong. Berapa kali sehari? Beberapa. Ada bedanya nggak pas abis minum itu sama nggak minum itu? Gitu. Ada bedanya nggak? Ada efek langsung gitu nggak yang dirasain? Selain tadi yang lo bilang gitu. Enggak sih. Kalau gua efek yang terasa itu doang, cuman bener-bener bikin melek. Jadi dulu kalau lagi naik motor riding malam itu pasti melek banget. Tapi terlepas dari itu, udah biasa aja. Apalagi kalau udah nggak minum nih. Ada orang yang bener-bener tuh coffee addict gitu. Dia bener-bener addicted banget sama kopi gitu. Jadi pokoknya bangun Kopi ya? pagi kopi, makan iya. siang kopi. Biasanya orang segala bule macam tuh, kopi. morning coffee kan. Iya, biasanya kayak gitu kan. Nah, gue sih nggak sampai segitunya. Itu pun kopi jatuhnya kayak doping doang kan ya. Gue biar di jalan tuh biar aman gitu. Itu doang sih. Tapi terlepas dari itu nggak ada yang lain gue rasain. Oke. Jadi kalau gitu kalian itu suka atau maksudnya minum air putih itu benar-benar kayak gua harus minum air putih segini setiap hari karena gua tahu air putih itu sehat, atau kebanyakan minum air putih karena dipaksa gitu? Oh, kalau gue air putih sih gue nggak kayak dulu lah. Oke. Rebutan. Oke. Lanjut. Nggak mau. Kalau gue minum air putih bukan jadwal tapi sering, jadi nggak ada jadwal waktu apa, jadi kayak setiap jam tuh kali langsung ke dapur ambil air minum, jadi langsung gitu, nggak ada waktunya tapi sering gitu minumnya, nggak bisa Ciwi-ciwi nih. nggak bisa diberhentikan itu minum air Pasti putih. lah. Cewek-cewek gimana nih? Iya. Soalnya dari tadi kita mulai ngomong nih. Kan biasanya cewek-cewek ada yang susah minum. Iya, ada yang malas minum saking Korea banget kan. Iya. Jadi dari Nonton rumah Korea maksudnya. Korea kan Nggak, biasanya, sekarang baru attack on. biasanya kan dibawain sama orang tuanya dari rumah sebotol gede kan. Iya. Pulang masih ada isinya. Iya. Cuman kurang segini. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Dulu gue begitu, bahkan SMA nih, misalkan gue bawa aqua yang 600 ml itu tahu, terus itu kan gue taruh di tas, itu sampai 3 hari berikutnya nggak gue sentuh itu. Anda minum terus gimana? Tapi Nggak setelah sengaja. dulu minum nggak itu seperti Terus cuma sedikit habis itu karena gue taruh di tas, jadi kayak lupa gitu, jadi ya udah nggak nyari juga. Terus pas kuliah juga lama-lama, ya udah biasa. Tapi terakhir dari udah mulai tahun lalu sih, jadi gue ngeset tiap hari tuh segini habis. Dan gue lagi, 2 liter. nggak tahu berapa. Dan gue lagi berusaha untuk bikinnya jadi 1,5. Oke. Mantap. Gimana ini orang baru? Kalau gue sih Sesi.
kuat minum air putih ya, jadi kayak soalnya gampang haus. Oh. Iya, Tuh gampang haus. gampang haus. Haus. Jadi yang mau deketin siap-siapin air putih Siap-siapin. 1 galon lah. Satu galon ya. Jadi kalau ngedate itu nggak perlu minuman yang mahal-mahal, cukup bawa Cukup 1 air galon putih. aja. Nah, itu dia. Aqua. Cukup aqua. Ada nggak sih air putih yang beda-beda rasanya gitu menurut kalian? Yang ada manis. Yang ada manis. Enggak sih kalau gua biasa aja sih, semua air putih sama aja kalau menurut Gua ada bedanya. Gua kalau minum ada. air putih di rumah kayak ya udah biasa. Tapi kalau kayak minum air putih di toko-toko gitu kan rasanya beda gitu. Itu mineral apa premium water itu. Water ya itu gitu rasanya ada bedanya kalau Sparkling water. Sparknya gitu kan. Tapi gue biasa aja sih. Tapi memang kalau ditanya air banyak, ada nggak air mineral yang ada rasanya beda-beda? Sejauh ini gue ngerasa gue biasa aja, semua air putih itu sama aja ya? Sama aja, ya rasanya hambar gitu kan. Hambar. Cuman ya memang kalau gue pribadi gue gila, gue butuh banget namanya air putih. Kenapa? Karena gue orang yang nggak bisa, ini mungkin agak sensitif dikit ya. Sorry sebelumnya. Gue orang yang nggak bisa kalau gue lagi buang air kecil, gue selalu merhatiin airnya tuh. Warnanya ya? Warnanya selalu gue perhatiin. Kalau warnanya udah mulai kuning, walaupun kuning dikit banget, gue udah worry sendiri tuh. Gue harus cepet-cepet minum nih, harus cepet-cepet minum. Jadi pokoknya kenapa gue jadi suka banget minum air putih, karena gue nggak mau sampai kalau pas gue buang air kecil, tiba-tiba airnya itu warnanya nggak bening. Gue nggak mau kayak gitu, harus bening pokoknya kalau gue lagi pipis. Motivasinya boleh juga. Serius, kalau ngumpul sama teman-teman, mereka pesan segala macam, pokoknya di situ harus ada mineral water, harus ada air putih di situ. Jadi lagi ngumpul nih, gue ngobrol minum. Kadang teman-teman dari awal nongkrong sampai cabut kagak ada ke toilet, gue udah 3 kali 4 kali bahkan sampai sama 5 gue kali juga ke gitu. toilet. Kayak gitu, lu bolak-balik mulu lu ngapain sih lu gitu banyak kan. minum air gitu ya. Oke guys, kita lanjut nih. Jadi kan tadi sempat ya dibahas sama Lovely kalau kita akan ada games. Games. Oke, jadi sebelum kita mulai nih gamesnya gue akan jelasin gimana sih gamesnya ini. Jadi kalian pernah kan lihat review dari Raditya tentang air? Okay, kan? Ya. Nah dari Raditya itu dia kasih sedikit soal itu. Jadi soalnya begini, Raditya pernah buat video review tentang rasa air mineral dan sempat diomongin karena banyak yang bilang semua rasa air sama aja. Tapi ternyata rasa air mineral itu berbeda-beda karena adanya perbedaan kadar kandungan titik-titik di dalamnya. Apa itu kandungannya? Nah, jadi ini di mana nih? Ini Langsung jawabnya langsung ya. Ini jawabnya 1, 2, 3. Jawabnya barengan, oke barengan ya. Barengan, oke. Gue hitung ya. Yang salah minum ini. Iya. Satu Udah gelas. tahu ya pertanyaannya ya. Satu Kandungan gelas. dalam air itu apa? Gitu. 1 gelas. Iya. Ya, yang salah minum 1 gelas. Oke. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Mineral. Semua. Oke. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, manusia bisa bertahan tanpa makanan selama 3 minggu. Sedangkan tanpa minuman manusia hanya dapat bertahan selama titik-titik sampai titik-titik hari atau minggu. Nah, tunggu dulu. Hari jangan atau tunggu minggu dulu. tuh dipilih. Hari aja. Hah? Ini ngomongnya hari ya Ya, berarti. nggak mungkin lah minggu lah. Misalnya Oh, iya. 1 sampai 2 hari misalnya gitu ya. Kalau jawabnya satu huruf, satu angka doang gimana? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, jadi harus nggak komplit. komplit. Itu kan Karena kan ini jawabannya mau nyari yang titik-titik salah. sampai titik-titik hari atau minggu. Iya, ini kan mau nyari yang Iya, salah. kita kan udah punya jawaban ya soalnya. Aduh. Gue ulang nih. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama 3 minggu. Sedangkan tanpa minuman manusia hanya dapat bertahan selama titik-titik sampai titik-titik hari atau minggu. Hari aja hari, titik-titik Bismillah. sampai titik-titik hari gitu ya. Titik-titik sampai hari. Oke. Parah sih. Gue hitung ya. 1, 2, 3. 3 sampai 4 hari. Sesi nih. 4 hari. Dah dia Enggak. belibet ngomongnya. Iya. Dia enggak. Cuma Tapi dia bisa 3 doang tadi. Gua 3 ngomong 3 doang. Gue ngomong 3 Mereka tapi dia pas tadi kasih jadi enggak bisa. Ya. Silakan diminum. Silakan dong, minum Jadi aja. Air hukumannya putih kok. adalah meminum 1 gelas air. Mumpung Oke. gua haus ya. Pelan-pelan. Ini sehat. Lihat ke kamera biar cantik. Keras. Ini guys kalau minum Habisin, enggak boleh habis. Malah biasa juga nyekok galon. Kan gitu katanya tadi. Oh iya bener. Gak usah dilihatin lah, minder Enggak usah malu-malu sih, Mas. Gitu, baru ada gitu. Mantap. Ini pertanyaan berikut bisa dikira-kira dulu jawabannya guys. Oke. Masih ada 1 pertanyaan ya. Agak susah nih. Oke. Udah ya. Oke. Wih, habis cuy. Masih ada dikit.
Udah. Oke. Kalau gue salah lagi. Minum lagi lah. Kembung dong. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya suka ini. Apa dong? Sabar ya, kita harus Ini hoki, apa? kita harus hoki. Ini apa? Kita percaya hoki. Nih, anak usia 1 sampai 3 tahun membutuhkan 1,2 liter asupan air mineral per hari. Aduh, ada koma-komanya lagi. Usia 4 sampai 6 tahun perlu mendapat asupan 1,5 liter per hari. Anak usia 7 sampai 9 membutuhkan 1,9 liter cairan setiap hari. Berapakah kebutuhan orang dewasa terhadap air mineral per hari? Ini butuh waktu ngitung dulu Ya. nih. Dia per hari sama dengan berapa liter? Itu boleh nggak jawab satu Sampai. aja? Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak, itu harus jawab lengkap. Misalnya dia Misalkan dia itu butuh asupan 1,5 liter itu kayak asupan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Itu per hari. Oh. Nah, kalau untuk orang dewasa berapa? Dia butuh berapa liter terus Minimal berapa? atau- Iya. Kan ini titik-titik Minimal. sampai titik-titik. Kalau kita nyebut di Iya. tengah gimana? Angka yang di tengah gitu. Maksudnya? Enggak dong. Misalkan 1 sampai 2 kita bikinnya 1,5 liter gitu. Boleh? Ya boleh kayak gitu. Boleh, Jadi bisa bener nih, boleh. bikin 1 sampai dengan berapa hari dia minum itu. enggak, dia mau nyebut satu angka doang. Iya. Yang Nggak di pakai tengah-tengah sampai. antara itu loh. Di antara Di Oh, enggak antara. boleh, harus lengkap jawabannya. Enggak boleh. Aduh. Enggak boleh, enggak bisa. Gua nggak Jadi harus berpikiran. pakai rumus deh Enggak guys. ada aku antara kamu antara dia enggak ada. Jadi antara siapa? Antara senyum lo. Oke. Apa jawabannya? Gue hitung Sabar ya. loh, kita butuh rumus nih kira-kira. Gue kasih deh 10 detik. 1 2 Ayolah. Oke, sudah dapat ya? Langsung Gak aja. bisa. Hukumannya minum air doang kok. Oke. Gue hitung ya. Sudah? Sudah semuanya ya? Aduh. Ya. 1 2 3. 2,7 sampai 3,7. Iya, anak baru lagi yang kena. Oke, silakan minum. Ini yang harus mana. 1 gelas. Ayo. Kembung gue. Jangan dipaksakan, cuma dipaksakan. Kan suka minum air. Iya. Air itu baik kok. Pulang-pulang kampung nggak apa-apa. Udah. Nggak boleh. Oke, nanti selesai ini dihabisin semuanya nih 4 nanti. Bawa. Oke. Jangan sampai guys kita pernah meminum teh, kopi, bir, anggur, alkohol atau minuman yang keras lainnya. Air itu adalah cara terbaik untuk membersihkan jaringan. Kopi adalah alat yang menyakiti. Untuk sementara bahan itu merangsang pikiran untuk melakukan gerakan abnormal. Tetapi akibatnya ialah pengurasan tenaga, penurunan daya tahan tubuh, kelumpuhan mental, moral, dan kuasa fisik. Pikiran menjadi lemah kecuali seorang berusaha keras untuk mengalahkan kebiasaan itu. Kegiatan otaknya akan berkurang secara permanen. Oleh karena pengaruh ini, banyak orang menyangka bahwa teh dan kopi itu membawa kebaikan besar bagi mereka. Tetapi ini adalah satu kekeliruan. Teh dan kopi tidak memelihara tubuh. Pengaruhnya dirasakan sebelum berlangsung pencernaan dan asimilasi sari makanan. Yang dirasakan sebagai kekuatan ialah rangsangan saraf. Setelah usai pengaruh perangsangan itu, tenaga non-alamiah itu menurun. Dan akibatnya ialah setingkat kemalasan dan kelemahan. Dari ketiga kutipan di atas ditulis oleh N.G. White di dalam buku Membina Pola Makanan dan Diet. Nah, dijelaskan bahwa teh, kopi, dan alkohol itu merupakan minuman yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh kita semua. Hal ini dikarenakan meskipun kopi dan teh alkohol memberikan rangsangan saraf seperti rasa bersemangat atau adrenalin, rangsangan ini sesungguhnya hanyalah efek sementara. Ingat, itu hanya sementara. Saraf seperti rasa bersemangat. Di balik itu ada efek buruk yang menanti kita jika kita mengkonsumsi minuman itu, seperti pengurasan tenaga, penurunan daya tahan tubuh, kelumpuhan mental, moral, dan kuasa fisik. Mungkin saat kita mengonsumsinya kita justru merasa mendapat efek yang baik karena adanya rangsangan instan yang diberikan oleh kopi, teh, dan alkohol. Efek buruk dari minuman ini memang tidak akan muncul dalam 1 atau 2 hari dari waktu dikonsumsi, tapi mungkin sampai 10 tahun dari hari ini. Ingat bahwa kita selalu menuai apa yang kita tabur. Karena itu marilah kita dalam memilih hal yang kita tabur, termasuk hal kecil seperti minuman yang baik bagi tubuh kita. Nah guys, jadi dari
semua kutipan-kutipan di buku Ellen G. White ini dijelaskan bahwa memang benar teh, kopi, dan alkohol itu memang efek baiknya ada, tapi itu di awal aja, tapi kita akan rasakan nanti di hari-hari berikutnya. Mungkin nggak hari ini, mungkin nggak hari besok juga, tapi mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian kita akan rasakan. Ya emang bener sih, kayak tadi kan dibilang kan setelah efeknya itu hilang, tubuh tuh kan jadi lemes kan. Emang bener Cok, emang bener. Gua tuh waktu riding terus minum kopi, emang melek banget. Lu bayangin sekarang tengah malam ya kan naik motor, melek banget kan set gitu. Tapi begitu pagi, badan tuh rasanya lemesnya minta ampun. Lemesnya pasti lemes banget karena istilahnya kan malamnya sudah semangat iya, udah diforsir kan, jadi tubuh ini dipaksa untuk bekerja keras gitu kan. Jadi pas pagi-paginya itu lemesnya minta bawaannya pengennya tidur aja. Kita istirahatnya di waktu yang nggak pas untuk kita istirahat malah ya kan. Jadi kayak gitu. Memang ngaruh sih kayak gitu. Nah, jadi guys, air ini adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Air juga membantu aktivitas kehidupan bagi semua makhluk hidup, terutama kita manusia. Nah, air juga adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan kehidupan adalah di mana terdapat sekelompok makhluk hidup yang tinggal di bumi ini dengan menjalani interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksud pengaruh air bagi kehidupan manusia adalah dampak atau manfaat air bagi kehidupan manusia yang membantu manusia untuk melakukan aktivitasnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, apa aja sih manfaat air bagi kehidupan manusia? Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Yang kedua, menyegarkan badan. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Yang keempat, membersihkan badan. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, menjaga kecantikan dan kegantengan kulit. Jadi buat kalian yang pengen cantik, pengen ganteng tuh harus rajin-rajin minum air putih. Pantas sih kan kalau cantik atau ganteng itu kan dirasain kan kulit tuh katanya kenceng. Gue tuh sering minum air putih, gue merasa kenceng. Udah 100 km per jam. Kenceng. Kayak gitu. Garing banget gue ya, parah banget ya. Contohnya kayak di TikTok sekarang kan supaya makin glowing. Nah, daripada pakai skincare mending kita minum air putih. Itu Nah, sembur. Kumur. Wah. Itu kan. Iya, benar. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita renungkan baik-baik dalam hati kita, betapa baiknya Tuhan menciptakan air untuk makhluk hidup, khususnya kita manusia sebagai penopang kehidupan kita. Berarti air mineral adalah minuman yang terbaik untuk kita manusia. Pertanyaannya, kenapa sih teh, kopi, dan alkohol tidak disarankan untuk dikonsumsi? Nah, ntar dulu. Teman-teman tuh boleh komen, boleh komen. Menurut kalian gimana sih? Ada nggak sih baik, jelek atau pengaruhnya kopi, teh sama alkohol tadi gitu? Apa sih menurut kalian pengaruhnya kopi, teh, dan minuman-minuman yang lainnya? Ya, kita saling share, kita tunggu ya. Boleh jawab di kolom komentar nanti ya. Kalian komen sekalian ketik like Ketik like, pencet. Oh ya, pencet maksudnya. Untuk menjawab pertanyaan dari Cecil, kita based on buku ya, dari buku Ellen G. White, Membina Pola Makan dan Diet, halaman 732, 734 dan 736. Teh dan kopi merangsang dan mengandung racun. Bahan-bahan ini bukan hanya tidak perlu tapi juga berbahaya. Makanya bahan-bahan ini harus dibuang kalau kita mau menambahkan pertarakan kepada pengetahuan. Segala jenis penyakit terbawa ke dalam tubuh manusia dengan penggunaan teh dan kopi, juga narkotik, candu, dan tembakau. Teh, kopi, dan tembakau, begitu juga minuman beralkohol mempunyai tingkat yang berbeda sebagai bahan perangsang tiruan. Pengaruh teh dan kopi hingga kini cenderung searah dengan anggur alkohol, sari buah bercuka, minuman keras, dan tembakau. Semua bahan ini harus ditinggalkan, bukan hanya satu, tapi semuanya. Karena semuanya menyakiti dan merusak kuasa tubuh, mental, dan spiritual. Maka bahan itu harus ditinggalkan dari segi kesehatan. Nah, teman-teman, dari buku yang sudah kita dengar tadi, Ellen G. White itu sudah menjelaskan jenis air apa yang tidak bisa kita konsumsi, dan air itu yang tadi berpengaruh
jelek pada tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaan lagi Kenapa sih nih. sampai aja kaget? Kaget. Biar semangat lah. Oh, iya. Semangat Jam gitu. berapa nih ya? Jangan Jangan takutnya Ya. bukan karena kopi dan karena teh dan karena apa, kita ini karena situasi jadi kan terangsang juga. Benar ya apa yang dari tulisan tadi yang dibilang Lovely ya. Kalau air itu ternyata kopi dan teh itu juga searah dengan alkohol tadi itu. Alkohol dan Alkohol lagi. minuman-minuman Yang merangsang. Iya merangsang gitu ya. Ingat tuh guys, mereka tuh searah. Oke, pertanyaan lanjut. Pertanyaannya gini deh. Bagi kita adalah bagaimana jika kita jika ada tulisan Jika Aduh. ingat teman kita tuh. yang jauh di sana. Jauh di sana. Oke, lanjut. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana jika kita jarang minum air putih? Nah, tadi sebenarnya udah sempat disinggung tadi ya, kita udah ngobrol, tapi gimana nih? Pernah nggak sih pernah nggak kita kurang minum air putih terus rasanya gimana? Galau kah? Rindu kah? Kangen. Kangen kah gitu? Kan pasti ada efeknya kan kalau kita gimana? Bang Gian. Paling kerasa sih waktu olahraga. Wah, Gue suka badminton dan kalau main itu mungkin minimal 2 jam lah. Terus kalau lagi main tuh keringat banyak banget kan, karena main gerak terus gerak sini. Nah, pas lagi kurang air putih tuh rasanya kayak nggak konsen gitu loh. Terus kayak kebayang-bayang, susah mikir, jadi nggak enak banget lah. Makanya air putih tuh menurut gue penting banget, apalagi yang suka olahraga ya. Wah, itulah nomor 1 lah air putih itu. gimana nih? Jangan kan olahraga, kaum rebahan juga perlu seperti gua. Ya enggak, Ses? Bener banget itu bener Karena banget. kalau sehari nggak ke toilet tuh kayak ada yang kurang gitu. Oke. Iya. Part of rebahan. Iya. Oke, benar. Bagian dari rebahan. Iya sih benar. Gue kalau kerja juga pasti fokus lah. Kalau udah kurang minum, apalagi kan istilahnya gue kalau kerja kan di lapangan di luar, istilahnya di luar office mulu kan, kena sinar matahari lagi itu. Kan jadinya itu Nggak shining. iya jadi nggak glow. Tadi kan ada kan tuh. Memperjelek. Oh nanti kita akan baca nanti bahwa pengaruhnya terhadap kulit ada tuh. Tapi benar, kalau udah dipanas terik, udah mirip-mirip lah sama olahraga. Dehidrasinya parah, seret banget di sini kan, kering gitu kan. Seret-seret ya. Gitu. Terus kalau lagi kerja juga lagi ngerjain sesuatu, walaupun di dalam tempat di dalam office pasti nggak fokus pasti kalau kita nggak lagi kurang minum tuh pasti udah ini gua kenapa nih gitu kan. Ada getaran-getaran yang terjadi gitu kan. Ternyata gua kurang minum. Kayak gitu. Gua lagi ngelawak loh. Maaf ya, kita kurang mendapat. kurangnya. Kurang. Oke. Nah, tapi di sini juga apa akibatnya kalau kita kurang mengkonsumsi air putih? Di sini ada akibatnya. Yang pertama adalah ketika pasokan air minum tubuh akan mengalami kekurangan air atau dehidrasi. Nah, tadi udah kita bilang dehidrasi. Dehidrasi ini menyebabkan cairan di otak akan menurun, asupan oksigen yang harusnya mengalir ke otak pun berkurang. Oh, jadi ternyata ini, Cok. Kalau Sesak ya napas ya. kita udah dehidrasi, ternyata pengaruhnya adalah ke otak. Oksigen itu kurang oksigen, makanya kita jadi gagal fokus gitu. Iya. Karena kan Sesak lah ya, sesak ya. Air mineral itu bikin darah kita jadi lancar, Iya, benar. alirannya bagus. Kalau kurang darah, terus nggak lancar, jadi oksigen ke otak kan nggak ada. Iya, sesak tuh juga nggak enak banget lah sesak. Jangan sesak lah. Sesak itu lu ngeliatin dia sama orang lain. Betul kan. Lagi curhat. Ternyata sesak yang dimaksudkan itu nggak cuma sesak karena lihat dia sama orang lain, ternyata sesak karena nggak minum air mungkin. Ah iya. Oke. Terus poin yang kedua nih, komposisi otak terdiri dari atas cairan dan ketika otak tidak mendapatkan asupan air yang cukup akan terjadi gangguan fungsi kognitif atau kepandaian Wah, jadi di apa? otak. Jadi kita jadi belok nah, itu Jadi itu. gotik. Itu. Jadi kalau Anda sudah merasa gotit itu, ya kan? Udah merasa Minum itu, lah air ya. minum. Minum lah. Jangan-jangan orang-orang yang ada di pinggir jalan orang gila tuh yang ngomongnya, kayaknya mereka kurang minum. Iya kan? Sekali-sekali kita harus samperin dia, "Bang, kurang air minum, Bang." Nah, kan gitu. Kurang minum. Enggak lah ya. Oke. Ntar dihapus itu. Jadi ini lanjutin lagi. Otak tidak bisa menjalankan fungsi normalnya lagi. Terutama fungsi kognitif atau kepandaian yang akhirnya membuat seseorang menjadi lemot, gampang lupa dan tidak konsentrasi. Siapa tuh? Nah, Siapa siapa tuh? yang lemot di sini nih? Jangan HP. Gue pernah sih ngerjain tugas kelompok bareng gitu kan.
Pas ditanya set ngeblank sendiri nggak tahu ngapa belum karena ternyata minum air. Lupa minum. Iya jadi Kalau kayak minum air tuh memang aslinya lemot sih. begitu. Kayaknya lemot, gampang lupa jadinya gitu. Bukan aslinya begitu tapi sedikit lah. Gampang lupa. Ya, oke. Gampang lupa. Makanya gue sering lupa sama dia. Yang Berarti kalau tiba-tiba ada yang nanya kan, kamu ingat gak ini hari apa? Gitu. aduh gue lupa. Aduh aku lupa. Kamu kan lupa. Kayaknya aku kurang minum. Ada alasan. Teman-teman tuh, kalau tiba-tiba pacar Anda menanyakan hal sesuatu yang dan Anda tidak bisa menjawab karena Anda lupa, bilang aja Anda kurang minum. Tenang aja. Kemarin kita ada janji ke sini. Oh iya, aku lupa. Kurang minum. Ternyata Nggak nyampe. aku kurang Minum. air. Bisa jadi. Ujung-ujungnya jalan pergi nyari minum doang. Gimana kalau kita cari minum? Berarti kalau kamu udah kasih minum, kamu bakal ingat semuanya. Mampus. Lanjut. Yang ketiga adalah rentan terkena infeksi kandung kemih karena bakteri tidak bisa keluar akibat kurang minum. Nah, ini nih. Jadi kalau kandung kemih itu pipis ya. Nah, itu tuh. Gak ngaruh lah itu. Ini Susah keluar. Iya dong. oke. Tidak bisa keluar itu malah akibatnya kurang karena minum. Lebih ke pencernaan ya. Susah buang yang kecil. Iya, Oh, tersumbat. Mampet ya. Mampet. Yang keempat, kulit jadi kusam Nah, karena ini. kurang minum membuat aliran darah Ini yang kapiler di kegantengan kulit tadi, juga kegantengan. tidak maksimal tuh. Ini yang kegantengan kecantikan tadi. jadi bikin glow. Bisa dilihat siapa yang paling kusam. Ganteng atau cantik? Oh kulitnya ini Cantik ya? ini lucu. Semuri. Oke, yang kelima, kurang minum air putih bisa mengganggu fungsi ginjal karenanya air penting untuk mencegah batu ginjal. Dengan cukup minum air, maka komponen pembentuk batu ginjal menjadi lebih mudah luruh bersama dengan buang air kecil. Nah itu jadi ada pengaruh juga ya ke batu ginjal. berarti ginjal ini penting banget nih ternyata kita harus. Nah Ginjal jadi tuh mahal. ya mahal lah, ya mahal. Kenapa? Makanya- Coba aja jual dulu. Makanya bikin itu yang sehat-sehat lah dia. Oh, jadi minum ya. Agak dark. Gak apa-apa, lu udah berusaha bagus. Udah berusaha nggak Ada apa-apa. siap sih. Ada butuh uang. Jual ginjal. Jangan diikutin guys. Jadi teman-teman, Dia udah berusaha tadi ya. Hargai. Ini terlalu dark nggak boleh. lanjut ya. Jam berapa ini? Jadi teman-teman nih, jangan sampai kita kurang tuh minum air. Yo, Penting banget karena sangat. apa yang diciptakan Tuhan untuk kita pasti mempunyai pengaruh besar. That's Air. Jadi elemen di bumi ada berapa sih? tanah. Menurut Avatar ada empat. Intinya lah itu yang diciptakan sama Tuhan itu memang apa sih yang semua yang diciptakan sama Tuhan itu semua berfungsi. Sangat-sangat berguna bagi kita, terutama Salah sekarang satunya air. air. Nah, itu penting banget. Gila kita nggak usah soal masalah minum air deh. Lu tahan berapa lama nggak mandi? Tergantung. Saya yakin dia lama. Gue besoknya kayak sekarang nih gak mandi sehari itu udah kayak Ini gatel, kan lengket gitu kan. Pasti itu aja deh. Kalau kalian di AC terus gimana? Tetap rasa, tetap kerasa. Tapi Kan kalau keringetan. pribadi. Oh berarti dia nggak Tapi gue Ketahuan selalu lah. mandi Oh, tiap hari. gitu. Selalu mandi. selalu mandi. Oke ya, intinya kita harus tetap jaga lah, apalagi dalam kondisi sekarang nih, wah sulit banget. Tadi salah satunya teman kita kan si Jericho sempat kena COVID, salah satunya adalah banyak minum air putih kan. Jadi buat teman-teman nih, jangan Hanya lupa. 2 minggu ya bang ya? 2 minggu guys. Jangan lupa lah, air itu penting. Jangan mentang-mentang gua nggak haus ini apa sih air putih nggak ada rasanya. Ya lah harus diminum. Dan ingat, pilihlah air yang Mineral. normal saja. normal aja, jangan yang Jangan yang berwarna. jangan yang searah ke alkohol, ke minuman-minuman yang sepatutnya kita nggak boleh minum harusnya. Oke, pokoknya air putih itu penting. Nah, di sini ditulis nih teman-teman buat teman-teman dari buku Ellen G. White yang berjudul Membina Pendidikan Sejati halaman 179. Di sini ditulis seperti ini. Oleh karena pikiran dan jiwa dinyatakan melalui tubuh, baik kekuatan mental maupun rohani adalah sebagian besar tergantung kepada kekuatan dan kegiatan jasmani. Tanpa tubuh yang sehat, tidak seorang pun dapat memahami serta memenuhi tugasnya dengan sempurna kepada dirinya, kepada sesamanya, ataupun kepada kali. Jadi ya teman-teman, menjaga tubuh kita agar tetap sehat selalu adalah salah satu
tidak kurang dalam. Ini gimana sih bacanya? Gimana? Pokoknya intinya salah satu menjaga tubuh kita adalah dengan banyak meminum air gitu. Jangan kurang minum ya, jangan kurang minum. Ya, Jangan gue kurang setuju minum. sih. Jangan Ketika kurang minum. ketika gue sakit tuh, apalagi covid kan, nggak bisa ngapa-ngapain tau. Dijauhin keluarga, ya kan, ketemu temen nggak bisa. Bener. Terus kerja di kamar doang sendirian, pakai masker lagi ketemu orang. Jadi kayak, ampun dah, gak enak banget gitu. Jadi bener banget ini kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau lu punya duit banyak, mau lu sukses karirnya, mau lu apapun yang lu punya, kesehatan itu mahal gitu. Jadi saat itu Sehat itu harus dijaga. Enggak, sehat itu murah. murah. Maksudnya sakit itu mahal. Ya. Kebalik berarti. Mungkin para Cici ada coach mungkin yang bisa membantu para teman-teman kita. Ingat, air itu penting nih. Dari gue. Dari orang baru, Ingat aja dan jokes yang tadi. dari orang baru. Mau glowing, minum air putih. Mau minum air putih. Boleh. Ya lu apa lu? Gua ikut mereka. Nyuruh. Oke lah teman-teman, sekianlah pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai tentang air. Jadi apapun yang kita bahas tadi, baik yang salah atau enggak, ada kata-kata yang mungkin kurang enak ya jangan diambil. Tunggu. Halo semuanya. Selamat bergabung lagi dengan kita. Sekarang kita pindah ke Zoom. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang jauh di Australia. Namanya Tante Aileen Rantung. Nah, beliau adalah dosen di UNAI yang sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya jurusan nursing di Monash University. Selamat ya Tante. Terima kasih. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terakhir sampai di mana ya? Kayaknya Kevin yang tahu nih. Di mana, Vin? Oke, jadi terakhir pembahasan kita adalah manfaat air bagi kehidupan manusia. Kan manfaat air itu ada banyak ya. Cuman yang menjadi titik fokus nih di sini buat kita tuh adalah salah satu manfaat air itu kan menjaga kecantikan dan kegantengan kulit. Nah, mungkin gimana nih dari Tante Aileen? Mungkin gimana nih? Mungkin boleh ngasih tahu kenapa sih manfaat air itu menjaga kecantikan dan kegantengan gitu. Karena juga dari dilihat di sini mungkin Tante Aileen juga kayaknya orang yang suka minum air nih kayaknya nih. Karena kelihatan dari wajahnya ya Jer ya, gimana Jer? Termasuk cantik lah. Iya. Jadi gimana nih Tan? Tips nih buat kita. Ya, jadi saya setuju banget tuh bahwa air salah satu fungsinya adalah menjaga hidrasi daripada kulit tubuh kita. Memang sebagaimana yang sudah disebutkan di awal waktu kalian bicara-bicara sebelumnya, saya juga dengerin pembicaraan kalian dan kalian sudah sebutkan bahwa tubuh kita ini paling banyak isinya adalah air. 60-70% dari tubuh kita ini adalah air. Dan kulit adalah salah satu organ dari tubuh kita yang mengandung cairan paling banyak, sekitar 70-75% daripada kulit kita ini terdiri dari air. Tetapi perlu kita ketahui bahwa banyak organ lainnya juga yang isinya adalah air dan membutuhkan kadar air yang banyak. Jadi ya, sekali lagi penting bahwa hidrasi atau minum air yang cukup itu dapat mempengaruhi kesehatan kulit, dan juga bukan hanya kulit ya, kecantikan seseorang itu kan tidak hanya dilihat dari kulit, tetapi bagaimana mood-nya dia, bagaimana cara dia berperilaku, itu juga menunjukkan kecantikan atau kegantengannya dia. Karena kalaupun misalnya kulit kita baik tetapi kulit kita bagus tetapi kita kelihatan loyo, kelihatan lemas, diajak ngobrol nggak nyambung, kecantikannya itu akan hilang. Nah, air itu sangat penting sekali, bukan hanya buat kulit tetapi juga buat otak kita, sehingga selain kulitnya bagus, ketika diajak ngobrol itu kita juga nggak lola gitu loh, nggak lama mikirnya, nggak lama loadingnya gitu. Dan itu akan meningkatkan kadar kecantikan atau kegantengan seseorang. Itu sih menurut saya. Oh ya, kalian udah tahu nggak berapa persentasi air di organ-organ tubuh manusia yang esensial, yang penting? Ada yang tahu nggak? 70%? Iya, tubuh kita sekitar 70% air, tetapi yang paling banyak mengandung air itu adalah otak dan juga jantung. Ada sekitar 80-85%
daripada otak itu yang kadarnya atau isinya adalah air. Sehingga waktu kemarin kalian ngobrol-ngobrol soal kenapa, ada iklan yang ngomongin soal kalau nggak minum air, gimana tuh kemarin? Kalau nggak minum air jadi Tipan-tipan. Kalau nggak minum air ya gantengnya hilang. gantengnya hilang. Tapi juga nggak nyambung kalau diajak ngobrol atau ketika diajak diskusi nggak kena gitu ya. Karena jumlah kadar air di dalam otaknya itu nggak cukup gitu. Makanya ada salah satu iklan minuman kemasan di Indonesia yang bilang kalau nggak minum air itu, kalau orang nggak bisa mikir itu disuruh minum air kan. Oh ini Tante, jadi gini, kan tadi kalau sudah dibahas supaya kita ganteng, cantik itu berarti benar kita harus minum banyak air ya kan berarti. Nah, kalau bilang minum banyak air, ada nggak sih kan bahayanya minum air itu kalau gimana sih waktu yang tepat untuk menyesuaikan kita harus minum air untuk jam segini, waktunya segini. Mungkin ada tips dari Tante. Nah, sebetulnya kebutuhan jumlah konsumsi air yang dibutuhkan oleh kita itu berbeda-beda setiap orang ya. Tetapi umumnya disarankan minum air putih itu 8-12 gelas per hari atau sekitar 2-3 liter. Tetapi sekali lagi kebutuhan tiap orang berbeda, tergantung dari aktivitasnya, tergantung dari jenis kelaminnya, kemudian dari ukuran tubuh dan cuaca tempat tinggal. Nah, kalau kalian bisa coba sekali-sekali Google nih di internet, ada yang namanya hydration calculator. Nanti di situ kalian dikasih tahu berapa status hidrasi kalian, kemudian berapa jumlah yang biasanya akan keluar, berapa jumlah cairan yang biasanya akan keluar dari tubuh, sehingga kalian bisa menyesuaikan masing-masing antara pemasukan dan pengeluaran cairan kalian. Jadi misalnya nanti akan ditanya di Google tersebut atau di app tersebut ditanya berapa jenis kelaminnya apa, aktivitas sehari-harinya apa, kemudian tinggalnya di mana, nanti akan dihitung berdasarkan itu. Jadi tiap orang berbeda-beda. Tuh, Vin, yang dihitung pemasukan pengeluaran bukan hanya duit doang, air juga, Vin. Gimana dong, komentar dulu dong yang lain. Iya nih, bener nih. Gue juga baru tahu ternyata ada perhitungannya. Jadi wajar aja kalau kita ketemu sama orang yang hitung-hitungan. Nah ini buat cewek-cewek gimana nih? Mereka harusnya banyak tanya nih soal masalah. Biasanya nih yang gue tahu ya, biasanya cewek itu yang lebih malas untuk minum ya. Itu menurut gue sih biasanya. Gimana nih buat cewek-cewek, ada komentar nggak? Aku mau nanya Tante. Aku pernah baca katanya minum air tuh ada caranya juga yang salah. Kayak misalnya kan ada kebutuhan 8-12 dalam satu waktu, karena jadinya katanya tubuh kita cuma nyerap sebagian dan sisanya dikeluarin melewat air pipis. Jadi katanya baiknya itu kita minum sedikit terus-terusan, kayak misalnya 10 menit sekali, 10 menit lagi segelas kayak gitu. Yang aku mau nanya, hal itu mitos? Mitos atau fakta? Silakan Tante. Iya, jadi perlu diketahui bahwa tubuh kita ini hanya bisa mengeluarkan sekitar 20-28 liter air per hari dan tidak bisa mengekskresikan lebih dari 0,8 sampai 1 liter per jamnya. Sehingga kalau kita minum air yang berlebihan atau yang tidak sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan, itu akan sangat berbahaya buat tubuh kita. Nah, ada yang namanya atau istilahnya water toxicity. Nah, water toxicity ini terjadi apabila kita mengalami atau meminum air yang terlalu berlebihan dalam tubuh kita. Nah, masalahnya apa? Ternyata kalau kita minum air yang berlebihan, elektrolit penting yang ada dalam darah kita, khususnya sodium, itu akan bisa menjadi terdilute ya, jadi lebih encer. Nah, kalau sodium yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita ini
kadarnya berkurang dari seharusnya, kurang dari 120, maka ini akan menyebabkan terjadi pembengkakan sel dan membuat tekanan pada otak kita. Jadi sodium itu kembali fungsinya adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi di otak kita itu adalah salah satu organ yang kadar airnya paling tinggi ya. Jadi kalau sodiumnya kurang, maka air yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Nah itu tadi yang saya bilang kenapa bisa menyebabkan tekanan pada otak, karena isi daripada otaknya itu yang harusnya berada di luar, airnya berada di dalam. Nah ini bisa mengakibatkan pembengkakan daripada otak dan bisa membuat penekanan atau menekan brainstem atau batang otak sehingga mempengaruhi gangguan pada central nervous system kita. Nah, ini sangat berbahaya. Gitu. Gitu, Pet. Jadi itu beneran fakta kalau minum air kebanyakan otaknya jadi tenggelam ya. Airnya kebanyakan di dalam. Ya baru tahu juga ya ini jadi fakta lalat baru. jadi. Iya, tuh Pan. Makanya kalau lu badminton jangan kebanyakan minum air juga. Pukulan lu jadi out terus. Karena otaknya nggak bisa mikir. Enggak, masalahnya airnya itu memancing jadi Bang. Jadi kalau kita olahraga lama-lama ya. Nah ya ini jadi pertanyaan juga nih Tante. Kalau misalnya kita olahraga kan kita banyak minum air tuh. Itu apakah ada dampaknya yang mungkin nggak baik atau baik itu gimana Tante? Kalau misalnya kita olahraga tapi kita minum air terus gitu banyak karena kita capek kan. Nah, larinya ke air pasti. Nah, iya sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa itu bisa mengakibatkan atau merangsang terjadinya keracunan air, water intoxication. Gitu. Nah, orang-orang yang biasanya melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan atau misalnya contohnya endurance training itu banyak kasus yang terjadi atau yang mengalami keracunan air tersebut. Contohnya ya, saya baca di tahun 2002 di Boston Marathon ada dari 4.888 partisipan ada sekitar 13% yang mengalami gejala hiponatremia atau kadar natriumnya rendah. Kemudian ada sekitar 0,06% yang mengalami critical hyponatremia. Gak jarang daripada mereka yang akhirnya mengalami pingsan ya, kolaps setelah maraton karena kekurangan kadar elektrolit tersebut. Oleh sebab itu kalau kita misalnya melakukan suatu aktivitas olahraga di mana kita mengeluarkan banyak keringat, kita harus perhatikan bahwa yang keluar itu bukan hanya air, tetapi juga kadar elektrolit kita. Nah, sehingga kita juga harus memperhatikan bahwa yang kita masukkan itu harus seimbang elektrolit yang keluar dan yang kita masukkan. Nah, yang terbaik itu sebetulnya bukan hanya air saja ya, walaupun air juga mengandung banyak mineral, tetapi kadar mineralnya itu biasanya tidak mencukupi daripada jumlah yang keluar. Nah, yang paling bagus adalah contohnya air kelapa ataupun minuman kemasan elektrolit yang bisa dibeli. Contohnya kalau di Indonesia tuh yang di belakangnya ada sweat-sweatnya gitu loh. Nah, itu kan nah itu biasanya sudah memiliki kadar elektrolit yang cukup untuk menggantikan apa yang keluar gitu. Oh gitu tuh Bang, berarti benar juga ya. Mulai sekarang kayaknya jangan sampai salah beli minum nih. Setuju. Nah ini gue mau tanya nih Jer, nih buat Tante Aileen nih soal masalah olahraga. Jadi nih Tan, kita ini pada doyan olahraga. Nah olahraga kebetulan sama nih Tan. Itu kita mainnya badminton gitu. Nah, yang mau jadi tanya masih berhubungan sama air juga adalah saya merhatiin tuh kadang kalau ada orang kalau olahraga ada yang minumnya gue air putih biasa ya. Nah, ada yang lagi gue air dingin ya. Nah, mungkin gimana nih Tan? Apa sih bedanya air dingin atau sama air biasa gitu? Kalau dari pengalaman yang udah katanya air dingin itu gak baik buat olahraga. Lebih bagus air yang biasa yang suam-suam kuku atau enggak kalau bisa air hangat sekalian. Gimana nih Tan? Mungkin biar supaya juga teman-teman yang nonton nih mungkin bisa tahu juga nih sebenarnya yang lebih baik kalau pas lagi olahraga atau lagi beraktivitas lebih baik air yang seperti apa yang bisa yang bermanfaat lah buat kita minum. Iya, sebetulnya
air apapun itu bermanfaat untuk tubuh kita selama dia bisa menghidrasi tubuh kita kembali dan menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh kita. Baik itu mau air panas maupun air dingin, air yang suam-suam kuku, itu tidak jadi masalah selama itu bisa membuat hidrasi. Cuman terkadang masalahnya adalah ketika kita habis berolahraga, tubuh kita itu akan sangat panas ya, mengakibatkan pengeluaran heat yang cukup tinggi. Nah, tubuh akan membutuhkan waktu yang cukup atau mengeluarkan energi yang lebih lagi ketika kita meminum air yang dingin untuk menyesuaikannya dengan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, makanya seringkali orang menyarankan bahwa minumlah air yang suhunya sesuai dengan suhu tubuh kita, supaya tubuh kita itu sehabis olahraga tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk memetabolisme atau memproses air yang kita minum tadi. Seperti itu. Oke, berarti memang lebih baik sesuai dengan suhu tubuh kita gitu. Tuh Pan, hati-hati Pan. Biasanya suka doyan minum air yang dingin-dingin kan, wah bahaya tuh ternyata. Suhu badan gue dingin, jadi sesuai. Dingin hatinya dia. Kalau minum air dingin mainnya di puncak, Pan. Oh iya ya, tadi kan sesuai iklim masing-masing tempat. Ya. Kalau badmintonnya di puncak, berarti boleh dong minum air dingin. Ya, Oke, yang lain buat ciwi-ciwi, gimana nih? Ada pertanyaan nggak buat Nih, narasumber kita? Lovelyn udah senyum-senyum aja Lovelyn. Iya. Dia kalau di Zoom kayak berbeda ya ininya ya. Semangatnya kurang deh. Oh ini Tante. Bukan. Lanjut, Jar, lanjut. Oke. Airpod itu ada rasanya nggak sih? Apa semua airpod itu rasanya sama? Air biasanya bisa beda-beda ya, tergantung sumbernya dari mana. Kan sumber air bisa ada yang dari tanah atau sumber air dari pegunungan. Kemudian dilihat juga dari kandungan mineralnya. Air itu biasanya sudah ada yang mengandung kalsium, magnesium, bikarbonat, dan sodium. Nah, kalau kayak kalsium tinggi, misalnya air yang mengandung tinggi kalsium, maka rasa airnya akan seperti susu. Ya maksudnya bukan seperti susu-susu banget ya, tapi maksudnya ada taste yang berbeda seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya magnesiumnya lebih banyak atau bikarbonatnya lebih banyak, maka air biasanya akan jadi lebih pahit, dan kalau misalnya kadar sodiumnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, maka air akan terasa lebih asin. Kemudian juga bisa tergantung dari kemasan daripada air tersebut. Kalau kita minum air mineral yang kemasannya kaca dengan air mineral yang kemasannya plastik, biasanya rasanya juga akan berbeda gitu, karena pengaruh dari kemasan tadi. Jadi saya setuju bahwa ada perbedaan rasa air. Yang ada manis-manisnya gitu. Apa tuh? Lanjut loh. Kalau Belum. belum apa? Belum minum. Belum ada trigger yang lain. Ayo sih. Kopi dong, kopi teh. Ini saya sih mau nanya nih katanya. Jadi kan tadi baru bahas soal bahayanya air ya. Aku mau tahu dong Tante soal kalau misalnya nih kan beberapa orang ada yang minum misalnya air mentah direbus terus nanti diminum. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan kita? Air gimana? Air direbus terus Ya, diminum. Air mentah yang direbus terus diminum. Memang sebaiknya air mentah harus direbus. Fungsinya adalah untuk mematikan zat-zat ataupun kuman-kuman yang tidak yang sebaiknya tidak kita konsumsi. Dengan pemanasan air di atas 100 derajat biasanya bakteri-bakteri itu akan mati gitu loh. Jadi kalau kita minumnya masih dari ambil air dari keran ataupun pakai nimba air dulu baru airnya dikonsumsi, memang sewajibnya diminum. Tetapi air-air yang biasanya kita minum itu kan sudah dikemas ya dalam galon ya, dan itu kan sudah melalui filtrasi terlebih dahulu sehingga memang tidak diperlukan untuk direbus lagi. Sukses, jangan minum air keran langsung, bahaya. Jangan lupa direbus. Terus apa bedanya dong kalau kita lagi hiking, ya kan, lagi naik ke puncak gitu, bercamping, kita kan langsung ngambil air yang langsung dari sungai itu, gimana tuh, Tan? Kalau tidak ada pilihan,
saya rasa untuk menjamin kehidupan kita ya kita harus minum aja kalau memang haus ya. Tetapi kalau misalnya kita pergi ke gunung, ke pegunungan, biasanya airnya akan lebih jernih dan lebih terhindar dari polusi dibandingkan dengan air-air yang keluar dari keran kemudian disalurkan ke rumah-rumah yang sudah di perkotaan, pasti sudah terkontaminasi biasanya. Oke. Jadi gimana nih Jer? Ada tanggapan lain soal masalah air? Dari tadi kita udah ngebahas air nih. Ternyata luas banget ya tentang air ya. Kayaknya harus Banyak banget sesuatu yang ada lebih bahaya. lain nih. Kopi dong teh. Gimana? Oh iya, kita kan juga ngebahas soal masalah di sini kan tadi juga kita udah sempat singgung soal masalah kopi dan teh tuh. Gimana nih Tante buat tanggapannya soal masalah kopi dan teh? Karena kan katanya kalau nggak ngopi itu nggak seru, nggak asik, ya kan? Kalau nggak ngeteh, ini teh saha. Iya, jadi topik apapun makanannya, minumannya Teh. Ostros. Iya, jadi topik tentang kopi dan teh itu sangat menarik ya, karena memang saat ini kopi ataupun teh bukan hanya kebutuhan, tapi juga udah menjadi lifestyle kita kan sehari-hari. Memang kalau dilihat dari ilmu kedokteran dan kesehatan, kopi itu sebetulnya apabila dikonsumsi oleh orang dewasa yang sehat dan dikonsumsi dalam kadar yang moderate, yang sedang-sedang aja sekitar 4 cups a day, itu sih sebetulnya aman menurut ilmu kedokteran dan kesehatan. Tetapi ada beberapa kandungannya yang berbahaya. tuh Pin, jangan ngopi terus lu. Berbahaya dong. Untuk orang dewasa kita kan masih muda. Belum dewasa ya artinya. Kalau secara pribadi Tante minum kopi atau teh di Australia gitu? Teman-teman saya hampir semuanya minum kopi, tetapi kebetulan saya masih minum air putih. Wow, bagus lah. Oke lah. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita langsung menuju ke kesimpulan aja, biar kita tutup podcast kelima kita. Ada lagi? Sejauh ini cukup sih Jer kalau buat bahas soal air. Gitu. Nanti buat teman-teman yang nonton nih kali ini mungkin kalau teman-teman masih pengen mau nanya lagi soal masalah terkait air atau kopi atau teh, boleh langsung tulis di komentar aja. Nanti Tunggu dulu, bentar. Sorry ya, sorry. Kalian tahu nggak sebetulnya kenapa sepertinya kopi kok sesuatu yang tabu di antara kita? Kenapa kopi dan teh menjadi sesuatu yang tidak disarankan? Menurut saya, karena ada kandungan kafein yang terdapat di dalamnya. Jadi kafein itu mempengaruhi cara kita berpikir dan juga pilihan kita yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita sering minum kafein tuh kayaknya tubuh tuh jadi lebih mungkin malas ngapa-ngapain atau yang terlalu excited bahkan gitu Tante, jadi nggak bisa berhenti. Nah itu yang bahayanya di situ, sehingga tidak disarankan dari penulis salah satu salah satu penulis yang kita pakai bukunya di acara kali ini adalah Ellen G. White. Dia saranin supaya nggak minum. Jadi menurut saya sih kafein Tante yang menyebabkan itu. Setuju. Yes, benar berarti gue Pin. Oke, yang lain gimana? Ada lagi? Lovely. Ya nih Lovely sama Patricia nih. Kapetri udah. nggak kayaknya Lovely diem-diem minum kopi nih, dia nggak berani ngomong nih. Dia memang harus secara langsung. Iya. Bisa via Zoom Gimana ya. Love? Kopi itu manis atau pahit Love? Biasanya ke Starbucks juga. Tapi kan itu nggak itu diminum. Udah jarang. Tapi berarti dulu pernah dong? Kan udah dibahas. Oke. Oke Bang Jer, boleh kali. Oke, nah kita sudah belajar banyak mengenai air,
dari mana sumbernya, apa gunanya, apa akibatnya kalau kurang, bahkan akibatnya kalau lebih. Ya, Lebih yang kita baru tahu kali ini bahwa kelebihan minum air juga berbahaya, menyebabkan tanda kutip otak kita tenggelam. Bahaya ya. Oke lah. Kita langsung ke penutup aja dari podcast kelima ini. Kata-kata terakhir dari Tante Aileen, apa tips atau bukan tips ya? Apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan mengenai air ini dan bagaimana kita dapat hidup lebih sehat lagi dengan meminum air putih? Ya, sebagai kesimpulan bahwa memang dalam tubuh kita ini majoritinya umumnya ada kebanyakannya adalah isinya adalah air, dan presentasi daripada air ini berbeda-beda ya, tergantung dari usia, dari jenis kelamin, dari bentuk tubuh, dan biasanya ada di sekitar 60% presentasi air dalam tubuh kita. Dan seseorang itu bisa mempertahankan keseimbangan air dalam tubuhnya melalui atau dengan cara meminum air yang cukup sepanjang hari. Air adalah hal yang penting dalam tubuh kita, dan untuk memastikan bahwa tubuh kita ini bekerja secara benar. Dan air itu berada pada darah, di kulit kita, di organ-organ penting lainnya, dan juga termasuk di tulang-tulang kita. Dan di setiap sel yang dalam tubuh kita itu terdiri dari air, dari otak sampai kepada gigi. Jadi air itu sangat penting dan harus selalu dikonsumsi setiap hari. Oke, berarti memang air sangat penting, bahkan krusial bagi kesehatan tubuh kita. Dan kalau tubuh kita sakit, nggak sehat, kita nggak bisa kerja dong. Kita nggak bisa liburan, kita nggak bisa ngobrol-ngobrol bareng di podcast kayak gini, dan terlebih tanpa tubuh yang sehat kita nggak bisa menuruti firman Tuhan. Itu yang paling penting ya guys, supaya kita bisa menuruti firman Tuhan, tubuh kita harus sehat, dan salah satu cara yang paling penting kita bahas kali ini adalah meminum air putih atau air mineral sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke? Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Ada kata-kata lagi, Vin? Ya, ada dong. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman lagi, pokoknya ada yang mau ditanyain atau ada tambahan, langsung aja tulis di komentar. Dan jangan lupa follow akun-akun kita dari Facebook, Instagram, dan juga Spotify dengan nama TJIF Online Ministry. Untuk itu, sampai berjumpa di TJIF berikutnya, di TJIF Online Ministry. TJIF, thank God it's Friday. It's Friday. Bye-bye. Bye.